Pak Silaban, kita masih berapa nih? Masih ada 10 orang nih Pak. Saya rasa nggak apa-apa, langsung kita mulai saja biar waktu kita tidak banyak terbuang begitu Pak ya, sambil kita menunggu yang lain. Terima kasih Pak Doni, salam sejahtera kita, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga kita dalam bulan yang puasa, dalam melaksanakan kritik kita ini, marilah kita bersemangat. Semoga kita makin lancar, makin dapat diterapkan kesintak dari problem atau project lesson learning. Jadi untuk mengatur kritik kita, kami serahkan kepada Pak Doni. Siapa Pak Doni? Baik Pak Silaban, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Doni. Kita lanjutkan kegiatan kita untuk berteaching hari ini. Seperti yang disampaikan Pak Silaban tadi, jam 10 mungkin beliau ada kegiatan lain. Jadi saya rasa jika kita belum selesai nanti, izin Bapak Ibu kita tetap melanjutkan supaya kita semua punya unggahan video kita masing-masing nantinya. Gitu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Bagi yang bersedia, saya rasa begitu ya. Kalau seandainya sudah cukup, bagi yang tidak, ya kita rasa tidak perlu. Gitu. Nah untuk pagi ini langsung memulai. Bagaimana nih teknisnya kita mengatur siapa duluan, Bapak Ibu? Kita lanjutkan yang kemarin. Baik, baik. Ya. Kita nanti modelnya kayak itu aja ya, kayak namanya yang kali ini absen tersambung, terus kegiatan pemeriksaan siswa tersambung, ada sekitar sintaknya terpenuhi, jadi nanti waktunya juga akan Iya, benar seperti itu. Jadi yang singkat Pak, dan iya itu semua. Baik. Hari semua itu ada. Iya. Baik. Oke, izin Bu Dewi dari listnya siapa lagi seharusnya Bapak Ibu? Sorry Pak ya. Pak, sekarang lagi yang 5 orang lagi belum diundi Pak. Ya, kita selesaikan dulu yang ini Pak Aris. Nah, nanti kita kalau tidak ada lagi baru kita undi yang berikutnya. Nanti saat pengundiannya hanya tinggal 5 orang itu aja Pak, jadi yang lain Pak. Oke, siap. Ya Pak. Ya. Nah, Pak Ibu Dewi gimana? Untuk urutan yang ke-5 ya Pak ya. Pak Anton ya. Iya Pak Anton karena kemarin Pak Dali masih Pak. Oke. Pak Anton. Nanti setelah Pak Anton siapa Bu Dewi? Saya. Oke, Nanya dulu ya. Oke, kita saya cek Pak Anton juga sudah ada. Pak Anton, selamat pagi Pak Anton. Gimana Pak Anton? Udah ready ya Pak? Oke, Pak Anton seperti yang disampaikan tadi sama teman-teman, kesepakatan kita waktu kita paling maksimal itu 15 menit. Jadi manfaatkan waktunya, kalau lebih dari 15 menit nanti kita langsung cut, nanti Pak Joko yang bantu cut ya Pak Joko ya. Jadi untuk absennya jangan tidak perlu disebutkan satu-satu, jadi bagaimana cepatnya Pak Anton aja. Oke Pak Anton, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Anton. Oh gitu. Oke baik. Bu Dewi setelah Pak Anton siapa? Pak Doni. Mau tergantikan nih Pak. Oh nggak apa-apa. Oke, izin ya Bapak Ibu ya, saya coba untuk menampilkan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat Pak Doni. Alhamdulillah sehat. Apa kabar nih anak-anak Bapak semua hari ini? Baik Pak. Sedikit pusing Pak.
Baik, tadi sekilas Bapak udah sempat hitung untuk hari ini, sepertinya kita hadir semua, 17 orang, Bapak sudah hitung tadi. Mungkin sekarang kita langsung mulai belajar. Bapak minta nih Bapak minta Rifaul, ada Rifaul? Ya, hadir. Coba siapkan teman-teman untuk berdoa dulu. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai belajar kali ini, mari kita berdoa untuk keselamatan dari kita semua. Tuhan, silakan. Untuk selesai, aku akan dilanjut. Siap. Ya, terima kasih Rifaul. Baik anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita itu akan membahas KD 3.13 ya, melanjutkan pelajaran sebelumnya. KD 3.13 itu menganalisis konsep dasar komputer aided manufacturing atau CAM untuk proses CNC milling, begitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat program CNC khususnya untuk CNC milling secara manual, gitu ya. Kita sudah tahu apa itu kode M, kode G, ada M03, M04, ada G01, 00. Nah, masih ingat ya? Oke, Bapak coba cek Risnaldi, ada Risnaldi. Risnaldi, coba masih ingat ya kode G di CNC? Masih ingat, Pak? Coba apa itu G00? Akan cepat ya. Ada yang lain? Gerakan cepat aja gitu. Tanpa penyanyikan, Pak. Ya Bapak rasa ini ya sudah bisa semua ya, sudah bisa membuat program sederhana menggunakan cara-cara yang manual begitu ya. Nah, berikut Bapak mau perlihatkan satu gambar ke anak-anak Bapak nih. Ini cukup jelas kelihatan gambarnya ya? Jelas. Nah, kira-kira Risnaldi lagi nih, Risnaldi juara kelas kita ini ya. Kira-kira ini kalau membuat program seperti ini secara manual bisa nggak? Nggak bisa ya Pak, bisa. Terlalu banyak tingkat dan ada komputer yang lainnya, bisa ya Pak. Tapi harusnya bisa ini kan? Harusnya sih bisa, tapi agak membutuhkan waktu yang panjang Pak. Ya, lama begitu ya. Kalau misalnya ada orderan hari ini harus gambar, besok harus dikerjakan, kira-kira bisa nggak nih? Nggak bisa Pak. Jadi kira-kira gimana nih supaya ini bisa dikerjakan dengan cepat? Intinya kita membuat dengan Mastercam Pak. Oh, membuat dengan Mastercam. Apa itu Mastercam, Risnaldi? Udah tahu Mastercam ya? Mastercam itu suatu program untuk digital mesinan yang akan ditransfer, program di komputer yang akan ditransfer ke pemesinan Pak. Jadi kita di Mastercam itu kita akan bikin gambarnya, sesuai dengan gambar. Nanti kita akan upload program NC-nya dan menjadi program untuk komputer. Baik. Ya, Bapak harap yang lain juga sudah tahu ya. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana apa itu Mastercam ya? Mastercam itu salah satu aplikasi CAM ya. Jadi apa itu konsep dasar dari CAM itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita menggunakan softwarenya CAM, kita lihat apa saja menu-menu yang ada di Mastercam. Kita harus tahu ini dulu, kita harus bisa menggunakan menu-menunya, kita bisa menggambar 2D dulu, baru nanti kita bisa membuat program Mastercam. Itu ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita ya. Nah ini Bapak sebenarnya mau memperlihatkan nih video ke anak-anak sekalian tentang apa itu komputer aided manufacturing ya. Nah, nanti Bapak kasih linknya, silakan ditonton ya di handphone masing-masing, boleh silakan ya. Nah, jadi dari video itu tadi ada dia sebut ada Mastercam, ada Carbide 3D, ada Fusion. Nah ini ya, ini semua ini adalah beberapa software CAM yang banyak digunakan saat ini. Ya. Nah, nanti kita fokusnya belajar ke Mastercam ya. Ini singkat Bapak jelaskan Mastercam ini sejarahnya ya. Ini dikembangkan oleh perusahaan yang namanya CNC Software Engineering. Itu
di tahun berapa? Ada yang tahu kan tahun berapa? Tahun 1983 ya. Jadi Mastercam perusahaan ini adalah perusahaan pertama yang membuat software CAD yang bisa dioperasikan di PC gitu ya. Nah, anak-anak Bapak sekalian, berikut Bapak tayangkan video tentang menu-menu dari Mastercam X5 dan video kedua nanti apa fungsinya setiap menu-menu yang ada untuk menggambar 2D ya. Bapak share nanti silakan ditonton di HP-nya masing-masing ya. Nah, sekarang dari video yang sudah ditayangkan dan nanti Bapak juga sudah share bahan ajar modul ya di grup WA kita ya, nanti silakan dibuka ya. Nah, Bapak mau anak-anak Bapak sekalian nanti menemukan sendiri nih apa itu CAD ya, apa itu CAD dan diuraikan gitu ya. Dan kedua, apa itu pula itu yang namanya Mastercam, jelaskan ya. Terus apa saja menu-menu yang ada pada Mastercam itu gitu ya. Selanjutnya pada menu-menu itu contoh nih, ada menu file. Di dalam menu file itu ada perintah apa saja. Nah, terus apa fungsinya setiap perintah ya. Jadi ada banyak nih menu-menu yang ada di Mastercam. Ini dia apa fungsi perintah dalam setiap menu yang ada gitu ya. Nah, sekarang Bapak mau bagi kelompok nih ya, untuk anak-anak Bapak semua. Nah, silakan dilihat ya, ada kelompok 1, ada kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 gitu ya. Nah, silakan anak-anak sendiri nanti yang menentukan di kelompok itu siapa yang menjadi ketua kelas masing-masing, ketua kelompoknya masing-masing ya. Nanti Bapak terima nama-nama ketua kelompoknya dari setiap kelompok ya. Oke. Nah, silakan anak-anak Bapak duduk dan posisinya per kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang tadi sudah dibagi. Terus anak-anak Bapak silakan buka bahan ajar modul yang Bapak sudah kasih. Silakan juga nanti video yang tadi Bapak sudah kasih linknya. Siapa itu? Saya ingin tulis sebentar, Pak. Cepat ya, jangan lama-lama ya. Baik, silakan. Nah, jadi anak-anak Bapak nanti belajar cari sendiri ini dulu dari sumber-sumber yang tadi Bapak sudah bagikan ya. Terus nanti diskusikan dalam kelompok. Semua kelompok yang anggota kelompoknya itu harus punya peran masing-masing. Jangan ada yang bekerja cuma satu, yang tiganya tidur main gitu ya. Sumber belajarnya tadi sudah ada Bapak bagi, itu ada file PDF-nya dan ada link videonya ya. Nah, setelah nanti anak-anak Bapak diskusi, hasil diskusinya itu isikan di LKPD. Nah, LKPD-nya sebentar lagi Bapak bagikan ya. Nah, LKPD itu dikerjakan tersiswa ya. Walaupun kalian berdiskusi per kelompok, tapi itu dikerjakan setiap siswa ya. Nah, nanti per kelompok tugasnya kalian buat satu file presentasi dalam bentuk PPT. Nah, itu nanti yang akan dipresentasikan di kelas ya. Jadi setiap kelompok mempresentasikan dan kelompok lain wajib nanti Bapak suruh setiap kelompok harus kasih satu pertanyaan dan harus memberikan satu syarat ke kawan kelompoknya ya. Nah, sekarang Bapak coba membagikan dulu LKPD ya. Nah, Bapak semua Bapak bagikan. Nah, ini di sini juga Bapak tampilkan ya. Ini lembar kerja peserta didiknya. Di sini ada tujuannya pembelajaran seperti tadi ya. Nah, yang kalian harus siapkan modul yang sudah Bapak bagi, LKPD-nya masing-masing sudah terus pegang ya. Asep, mana Asep? Mana LKPD-nya Asep? Sudah pegang? Ya, ini Pak, sudah Pak. Oke. Terus kalau ada PC atau laptop silakan disiapkan, paling nggak satu kelompok ada satu ya, biar nanti gampang buat presentasinya ya. Nah, berikutnya ini langkah-langkah kerjanya yang harus dikerjakan nanti. Baca petunjuk langkah-langkah kerja pada LKPD. Nah, yang ini maksudnya. Duduk per kelompok, sudah per kelompok ya. Dewi mana kelompoknya? Siapa kelompoknya Dewi tadi? Kelompok 2 Pak.
Siapa ketua kelompoknya Dewi? Dewi, Pak. Oh Dewi ya. Nah, setelah itu siapkan bahan pelajaran yang dibutuhkan. LKPD-nya sudah ada, modul sudah Bapak bagi, laptopnya juga sudah ada. Bukan laptopnya, terus diskusi kalian buat presentasinya sambil mengerjakan LKPD-nya. Nah ini LKPD-nya. Pertama, ini tugasnya tetap pribadi ya, setiap siswa yang mengerjakan. Nah, walaupun kalian berdiskusi per kelompok silakan, tapi pekerjaan ini tetap dikerjakan setiap siswa ya. Pertama, jabarkanlah perbedaan antara CAD, CAM, dan CNC. Nah, terus apa keuntungan-keuntungan yang kita dapat jika kita menggunakan Mastercam atau aplikasi CAM. Terus ada tadi banyak tadi software CAM yang sudah Bapak kasih tahu ya. Nah, coba nanti paling nggak 5 softwarenya itu kalian bisa jelaskan ya. Pilih mana yang sering dan banyak digunakan ya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, nah ini tadi menu-menu yang kalian sudah lihat di modul. Nah ini satu-satu kalian jabarkan. Di file itu ada apa menunya, apa fungsinya gitu ya. Di menu misalnya sketcher ini untuk buat sketch, apa saja, misalnya ada line di situ, ada circle di situ, jabarkan semuanya, terus apa fungsinya ya. Nah, terakhir baru nanti masing-masing anak tuliskan kesimpulan yang dia dapat dari pelajaran ya. Oke, anak-anak Bapak jelas ya apa yang harus dikerjakan? Silakan kerjakan, Bapak kasih waktu. Nanti yang pertama yang harus dikumpulkan adalah presentasi per kelas, per kelompoknya. Nanti setiap kelompok harus ke depan ya, mempresentasikan. Oke ya, Bapak lihat ini sudah mengumpulkan semua nih LKPD-nya. Oh ini si Charwin belum kumpul ya LKPD-nya, yang sudah diisi belum ya Charwin ya? Kemana saja tadi? Siapkan cepat, Bapak tunggu ya. Nah, setelah kalian presentasi, setelah kalian menyelesaikan LKPD, nah Bapak rasa sudah cukup jelas ya pembelajaran kita hari ini ya. Bapak tanya dulu nih Rifaul. Coba kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, dari hasil diskusinya, dari hasil presentasi kawan-kawannya, apa yang bisa kamu simpulkan? Baik, ini mengenai dari kegiatan tadi untuk melihat materi yang ada, terus kita berkumpul untuk kelompok presentasi. Intinya ini kita mengerjakan masalahnya itu buat produk dalam bentuk CAD, yaitu kita menggunakan Mastercam. Setelah itu kita mau desain di sana, ada kode key dan kita persiapkan untuk memasukkan ke mesin itu ada di. Yang lain kan tadi Bapak suruh kalian diskusi dan kalian sudah mempresentasikan apa itu CAM, apa itu Mastercam. Coba sekarang Bapak mau tanya nih ke Lamhot, ada Lamhot? Mana si Lamhot? Lama ini si Lamhot ini ya. Yayus aja dulu, Yayus ada Yayus. Oke, jadi apa yang dapat kamu simpulkan? CAM itu apa menurut kamu? Ini ya. Arki, coba Arki. Kalau menurut saya Pak, CAM itu yaitu suatu proses untuk teknologi untuk menggunakan bahan bantu menggambar suatu proyek Pak, atau mendesain suatu proyek yang akan dilaksanakan Pak. Baik, ya. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi, dari presentasi juga kalian sudah lakukan. Jadi CAM itu apa sebenarnya CAM? Nah, CAM itu adalah teknologi perancangan atau pengaturan dan pengontrolan pembuatan produk atau manufacturing dengan bantuan komputer.
itu deh intinya ya. Jadi sistem ya Pak. Kenapa Joko? Oh iya, oke. Baik anak-anak ya, jadi hari ini kita sudah belajar, kalian sudah diskusi, kalian sudah tahu apa itu camp, apa itu master camp, dan kalian sudah tahu itu menu-menu master camp seperti apa. Nah, Bapak rasa untuk hari ini pembelajaran kita cukup ya. Tadi ada yang diskusi, Bapak lihat main-main, nah itu tugasnya juga contek kawan gitu ya. Itu yang rugi diri sendiri itu ya, jadi belajarnya nggak dapat apa-apa jadinya. Jadi untuk ke depan ya. Oke. Jadi untuk minggu depan untuk pertemuan selanjutnya anak-anak kita sudah mulai menggunakan master camp. Jadi Bapak harap kalian sudah menginstal softwarenya di laptop masing-masing ya. Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan untuk hari ini anak-anak Bapak? Tidak Pak. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita hari ini Bapak rasa berjalan dengan lancar. Bapak rasa cukup ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa paham dan kalian bisa ingat terus ya, jangan lupa ya. Oke, Bapak kita langsung tutup aja pembelajaran hari ini. Bapak minta tolong Suryadin ada? Suryadin? Suryadin tolong membantu siapkan kawan-kawannya kita berdoa untuk pulang ya. Ya, terima kasih anak-anak Bapak semua. Silakan langsung pulang ke rumah dan hati-hati ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja lah Bapak-Bapak ya, sampai yang